Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul Irfan, SPDI MPD, peserta Diklat CKS 2021 Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan Diklat ini, kami melaksanakan 4 kegiatan. Yang pertama disebut dengan On the Job Training 1 atau disebut dengan OJT 1. Setelah itu dilanjutkan dengan In-Service Training 1 atau disebut dengan IST 1. Kemudian dilanjutkan dengan On the Job Training 2 atau disebut dengan OJT 2. Dan dilanjutkan dengan In-Service Training 2 atau IST 2. Dalam kegiatan selama proses diklat ini, kami akan melaksanakan 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah rencana proyek kegiatan di sekolah magang 1, yakni di mana CKS ditugaskan. Kemudian yang kedua melaksanakan kajian manajerialnya dari 2 sekolah, yakni sekolah tempat bertugas yakni di SDN 036 Tanah Datar dan sekolah magang yakni di SDN 003 Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu. Kemudian kegiatan yang ketiga dilaksanakan adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi ataupun disebut dengan PK di sekolah magang 2. Kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh CKS yakni adalah rencana proyek kepemimpinan. RPK ini dilaksanakan di sekolah tempat di mana CKS ditugaskan, yakni di SDN 036 Tanah Datar. Para guru untuk menyusun atau membuat program perencanaan pembelajarannya atau disebut dengan RPP, karena di latar belakangi sebahagian guru-guru kita ada yang berkualifikasi pendidikannya bukan dari kependidikan tapi dari sosial, ada yang dari sains, dan ada juga dari ekonomi. Maka oleh karena itu kegiatan RPK ini dilaksanakan di sekolah kita untuk menyelesaikan masalah ini. Maka dibuatlah sebuah kegiatan yakni in-house training atau IHT tentang meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP. Untuk kegiatan ini dibuat 2 siklus. Yang pertama, kegiatan RPK ini siklus pertama dengan in-house training, dan ketika setelah dianalisa, dievaluasi, masih ada beberapa orang guru yang belum mencapai kepada standar yang diinginkan, maka akhirnya dibuatlah siklus 2 dengan cara melaksanakan pembimbingan langsung oleh kepala sekolah ataupun CKS yang mengikuti diklat pada kesempatan kali ini. Kemudian dalam kegiatan IHT ini kita melaksanakan persiapan. Setelah itu dilaksanakan, maka terakhir dilakukan monitoring dan evaluasi. Setelah kegiatan RPK dilaksanakan siklus pertama di SDN 36 Tanah Datar melalui IHT, namun melalui instrumen yang telah diisi masih ada beberapa guru yang belum maksimal hasilnya dalam kegiatan ini. Maka kembali CKS dengan kepala sekolahnya langsung membimbing kembali untuk melaksanakan kegiatan siklus kedua, yakni pembimbingan khusus dalam rangka menyusun RPP. Dan alhamdulillah hasil yang diperoleh memang sudah mencapai kepada target yang diinginkan oleh kita semuanya. Kegiatan yang kedua yang mesti dilakukan oleh setiap CKS adalah melaksanakan kajian manajerial. Kajian manajerial ini adalah diambil dari EDS ataupun hasil PMP, laporan mutu dari setiap sekolah. Yang pertama sekolah magang dari SDN 036 Tanah Datar, yang kedua dari SDN 003 Sukaramai. Setelah diambil rapor mutu mereka, maka dikajilah oleh setiap CKS, diambil kondisi idealnya, kemudian nanti apa tantangannya dan apa kekurangan dan kelebihannya. Setelah itu nanti diberikan oleh setiap CKS solusi atau rekomendasi yang akan diberikan kepada setiap sekolah ini. Jadi itulah setiap kegiatan yang mesti dilakukan oleh CKS. Kegiatan yang ketiga yang mesti dilakukan oleh setiap CKS adalah melaksanakan PK. PK ini dilaksanakan di sekolah magang 2, yakni di SDN 003 Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu. Untuk mengkaji peningkatan kompetensi ini, maka diambillah acuannya yakni grafik AKPK CKS yang dinilai ketika itu ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah. Pertama, kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Maka setelah dilakukan ini, maka nilai AKPK CKS ada
mengalami penilaian yakni rendah dinilai kompetensi supervisi, yakni dengan nilai 75. Maka oleh karena itu kami melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah Magang 2 SDN 003, yakni mengambil informasi dan menggali kelima-lima kompetensi ini, walaupun dikhususkan nanti di kompetensi supervisi. Jadi digali, kemudian hal yang mesti dilakukan adalah pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga hasilnya nanti dilaporkan dalam sebuah deskripsi ataupun masukan dan saran dan lain sebagainya. Akan dicapai dari 3 komponen kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan kompetensi kepemimpinan CKS berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Yang kedua adalah menggali profil sekolah magang 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, kemampuan guru dalam menyusun RPP, membantu dalam peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat, dapatnya menggali kajian manajerial. Yang kelima adalah meningkatkan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian AKPK dari 5 kompetensi dengan indikator yang terendah di sekolah magang 2 merupakan kegiatan studi banding untuk mengamati dan memahami terhadap salah satu kompetensi kepala sekolah. Saya bangga menitipkan anak saya di SD 036 SD Tanah Datar. Semoga sukses selalu. Saya siswa SDN 036 Tanah Datar. Saya bangga, senang, nyaman sekolah di sini. Apalagi setelah guru kami ikut pelatihan, maka saya dan kami semakin semangat belajar. Saya Majelis Guru SDN 036 Tanah Datar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Zulirpan yang telah membimbing kami dalam kegiatan IHT. Dengan kegiatan tersebut, ilmu kami bertambah dalam rangka membuat RPP.